Bapa yang sungguh baik, saatnya kami duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Hari-hari ini kami sungguh sangat butuh firman-Mu. Hanya firman-Mu satu-satunya kekuatan kami untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang hari ini sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Dan hamba-Mu pun sekarang menaruh diri dalam kedaulatan-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Kami menyambut firman Tuhan dengan rasa penuh ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kisah Para Rasul pasal yang pertama kita akan baca ayat 6, 7, dan 8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6, 7, dan 8. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pemulihan adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua orang. Tentu pemulihan dalam segala hal. Pemulihan dari sakit menjadi sembuh, dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka, dari kondisi yang dipenuhi dengan virus corona dan dilepaskan dari itu. Setiap kita tentu menantikan namanya pemulihan. Ini juga yang diharapkan oleh para murid pada saat itu. Sebelum sang guru agung meninggalkan mereka, mereka bertanya, Tuhan, apakah Engkau mau memulihkan? Karena itulah yang kami nantikan. Sampai detik ini Engkau mau naik ke surga, kami belum melihat pemulihan itu. Padahal pemulihan itulah yang kami nantikan. Para murid tidak sadar bahwa sesungguhnya pemulihan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan apa? Pemulihan hubungan antara manusia dengan Bapa. Pemulihan yang mendatangkan atau mengubah dari kebinasaan menjadi kehidupan kekal di sorga. Itulah pemulihan yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan para murid tidak memahaminya. Para murid tidak menyadarinya, bahwa ketika Tuhan mempersembahkan hidupnya tergantung di kayu salib, itulah tugas pemulihan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan perikop yang kita baca menunjukkan bahwa Tuhan ingin para murid melanjutkan pemulihan itu. Para murid diajar supaya mereka melanjutkannya. Tuhan kembali ke sorga, tetapi berita tentang pertobatan, pengampunan dosa yang membawa orang dari binasa menjadi tidak binasa, dari ke neraka menuju ke sorga, itu tidak boleh berhenti. Para murid harus mengerjakannya. Itu ada di Lukas pasal 24 ayat 47 sampai 48.
Berita pertobatan pengampunan dosa harus diselesaikan. Dan Tuhan berkata di 48 terakhir, kamu adalah saksi. Kita semua adalah saksi. Nah sekarang yang paling dibutuhkan oleh orang-orang percaya, murid-murid Tuhan untuk menjadi saksi itu apa? Ya tema ini. Ini yang paling dibutuhkan. Setiap kita murid Tuhan Yesus pada saat itu sangat membutuhkan penolong yang agung. Mengapa? Ada dua alasan saya mau sampaikan hari ini, ya. Alasan yang pertama adalah bahwa para murid termasuk kita semuanya dalam rangka mengerjakan tugas yang tidak bisa kita hindari, bahwa kita adalah saksi, bahwa kita harus melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus untuk mewartakan berita pertobatan, untuk mewartakan kabar tentang pengampunan dosa melalui Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat. Yang pertama adalah untuk memperoleh kuasa, ayat 8. Jadi penolong yang agung itu dihadirkan supaya kita memperoleh kuasa. Tanpa Roh Kudus tidak ada kuasa. Kita lihat, kamu akan menerima kuasa, tapi belum titik, koma, kalau, berarti kalaunya tidak terpenuhi, tidak akan pernah ada kuasa. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Turun itu maksudnya apa? Nah, bahasa asli turun itu maksudnya dieksploitasi, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, itu eksploitasi. Kalau kita dimanfaatkan Roh Kudus, berarti hidup kita dipakai untuk kepentingannya. Bahasa kerennya adalah kita harus lebih dahulu dirasuki Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus merasuki, memenuhi kita, kita tidak akan menjadi orang yang memiliki kuasa. Kalau kita tidak memiliki kuasa, kita tidak akan pernah hidup menjadi saksi. Hari pertama disampaikan Pak Gembala, hidupmu tidak akan pernah berubah meskipun Kristen. Kenapa? Karena tidak memberi diri dirasuki. Pernah saya sampaikan, orang kalau dirasuki setan, itu ngomongnya karepe siapa? Karepe setan. Bertindak, bergeraknya juga karepnya setan. Sama, kalau kita dirasuki Roh Kudus, berarti seluruh ucapan, pikiran, tindakan kita adalah dikendalikan kemauannya Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen tetapi tidak berubah, itu berarti dipertanyakan siapa yang sedang merasuki dirinya. Siapa yang tadi pagi ibadah jam 7? Tidak usah dijawab, dipikirkan saja. Pak Gembala mengingatkan, Bu Gembala mengingatkan, apakah masih ada yang pakai daster pagi ini? Oh, saya percaya tidak ada. Tidak ada yang tahu maksudnya. Gitu. Apakah kita betul-betul ibadah mempersiapkan diri? Berubah. Bukankah Roh itu menuntun kita untuk menjadi pribadi yang tertib? Mari bersama-sama bahwa hanya dengan kuasa itu para murid akan menjadi pribadi yang bijaksana. 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Dalam bahasa lain itu begini, roh itu akan membuat kita menjadi pribadi yang bijaksana dan berani bersaksi. Bijaksana dan berani bersaksi, hidup mengasihi dan dapat mengendalikan diri tertib.
gitu. Tidak bertindak semaunya sendiri, namun hidup dipimpin, dikendalikan, dipenuhi, dirasuki oleh Roh Kudus untuk kepentingan Bapa. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, tadi pagi saya sampaikan, Tuhan memang mengizinkan kita minta apa saja, enak toh. Tetapi permintaan itu harus memenuhi dua hal. Permintaan kita, tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita, hati kita, semuanya harus memenuhi satu, mempermuliakan Bapa, kedua, membuat kita berbuah banyak gitu. Kalau dua itu tidak terpenuhi, jangan coba-coba kita mengerjakannya. Kenapa? Kita akan dihabisi oleh iblis. Kenapa kita membutuhkan penilaian yang agung? Untuk kita memperoleh kuasa. Yang kedua, mengapa kita perlu seorang penolong yang agung, yang maha besar, yang maha kuat, ya? Yang kedua adalah untuk menjadikan diri kita kuat, karena kita manusia lemah. Tuhan sadar betul dalam pengajarannya kita ini domba. Pakanannya apa Bu semalam Bu? Godong, suket. Lawan pemakan daging alias serigala. Pakai hukum apapun serigala melawan domba tetap menang serigala. Tuhan menempatkan kita domba di tengah serigala. Jadi kita ini harus menjadi pribadi yang kuat, karena lawan kita itu bukan lawan yang lemah. Dia kuat, dia berkuasa meskipun tidak maha kuasa. Iblis itu berkuasa, tetapi memang tidak maha kuasa. Kalau Yesus saja dihadapi, apalagi kita gitu. Jadi jangan coba-coba kita. Jangan sok jadi pahlawan kalau betul Roh Kudus tidak memenuhi hati kita. Jangan pernah kita membuka celah. Nanti seperti Yudas, bar terima perjamuan kudus malah kerasukan. Jangan-jangan berarti terima perjamuan kudus kan mengalami lawatan Tuhan, gitu. Malah kerasukan setan. Mari bersama-sama coba kita lihat Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 12 ya. Demikian. Ini firman Tuhan melalui Paulus. Ini juga sama artinya dengan perkataan Tuhan Yesus, kamu adalah domba di tengah serigala. Kamu itu lemah di tengah-tengah yang kuat, gitu ya. Ayat 12 Efesus pasal yang ke-6. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Terjemahan lain saya bacakan. Sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan pribadi-pribadi yang tidak berjasad, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan, setan-setan yang berkuasa, dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya, melebihi virus corona. Virus corona saja masih bisa terlihat dengan mikroskop, tapi setan gak ketok. Iblis adalah pribadi yang berkuasa. Untuk itu maka kita harus memiliki kekuatan. Makanya Efesus, jemaat di Efesus diperingatkan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-10. Jadi akhirnya pasal yang ke-6, hendaklah kamu jemaat Efesus kuat di dalam Tuhan. Kalau penolong yang agung itu memenuhi kita, merasuki kita, mengeksploitasi kita,
menghisap kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan melampaui lawan kita. Baru kali ini ada cerita bahwa domba mengalahkan serigala. Mustahil menurut ukuran umum, tetapi di pihak Tuhan, domba pasti mengalahkan serigala. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menyadari ketika kita memiliki roh penolong yang agung itu memenuhi, merasuki kita, itu sama artinya kita menjadi pribadi yang cakap. Kalau Efesus pasal 6 kemudian ayat 13, 14, 15 itu kan kemudian bicara soal perlengkapan senjata Allah. Orang yang kuat itu akan juga diberikan kecakapan untuk memakai senjata. Nah, kita lihat senjatanya ya. Nih, saya langsung terjemahkan, tidak di bahasa ini Alkitab ya. Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk cakap menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 mulai ayat 13 itu ya. Maksudnya adalah kehidupan yang dipenuhi satu kebenaran. Senjata kita adalah harus hidup dalam kebenaran. Kalau menyimpang dihabisi sama setan. Yang kedua adalah kehidupan yang dipenuhi dengan keadilan yang disebut baju sirah. Kehidupan yang dipenuhi dengan kerelaan, ketulusan. Kehidupan yang dipenuhi dengan iman yang menjadi perisai. Kehidupan yang dipenuhi keyakinan bahwa engkau dan saya percaya kepada Tuhan pasti selamat. Kehidupan yang dipenuhi dengan firman Allah atau pedang roh. Jadi kalau jenengan tidak suka baca firman, merenungkan firman Tuhan, sama artinya jenengan membuang yang namanya pedang. Serigala dikalahkan dengan pedang roh. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kita menghadapi si penipu. Yang terakhir adalah cakap menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu berarti bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan doa. Kalau engkau suka berdoa, apapun isinya, kerjakan dengan takut akan Tuhan, dengan ketulusan, dengan hormat kepada Dia. Kamu mau menyembah Tuhan, kemudian mengeluk-elukan Dia, menyampaikan perasaanmu, menyampaikan keluhanmu, menyampaikan permintaanmu, Tuhan berkenan. Ini kalau kita menjadi orang yang kuat itu maksudnya ini, hidup kita dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, keyakinan akan keselamatan, dipenuhi firman Tuhan, dan dipenuhi doa. Kemarin disampaikan, tadi pagi juga disampaikan, mari kita bersama-sama bertekun, berkumpul dengan sehati berdoa bersama-sama. Makanya hamba Tuhan tidak akan pernah bosan sampai doer juga tidak apa-apa. Ayo jemaat Tuhan, bangun mesbah di keluargamu. Kenapa? Karena keluarga yang akan dihancurkan oleh iblis. Kalau keluarga hancur, gereja otomatis hancur. Nek di keluarga itu ada masalah, nek gereja kan pegah. Otomatis ndonga apa meneh. Tuh. Wong hati panas kok. Nggak bisa berdoa, tidak bisa menyembah Tuhan, hatinya nggak enak masalahnya. Mari bersama-sama. Kita punya penolong yang agung, yang pasti memberikan kita kuasa, yang pasti menjadikan kita kuat, meskipun kita tidak punya taring seperti serigala. Tetapi percayalah,
bahwa dua alasan ini akan membuat kita sanggup menyelesaikan hidup seperti Rasul Paulus. Apa? Aku telah mengakhiri pertandingan hidup dengan baik. Karena tidak semua mengalami akhir yang baik. Contohnya Yudas, kumpul sama Tuhan bertahun-tahun, ya 3,5 tahun lah ya, mangan bareng, ngobrol bareng, tapi tidak pernah berubah. Sifatnya sifat iblis daripada sifatnya Tuhan. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita di akhir zaman. Untuk itu maka waspadalah. Betul-betul kita percaya dan meminta, Tuhan, aku tak berdaya tanpa Engkau. Silakan Engkau rasuki hidupku. Pakai aku semaumu Tuhan, untuk kepentinganmu. Maka semuanya Tuhan akan atur. Percayalah, kita bisa melewati masa-masa pandemik ini dengan tidak takut dan gentar. Tetap bawa masker, tetap cuci tangan. Ingat, hamba Tuhan di dunia ini juga wakilnya Tuhan, meskipun juga punya keterbatasan. Tadi diberi kuasa untuk hidup tertib, taat, bisa menahan diri. Kuasa itu akan diberikan kalau engkau taat. Kayak para murid, jangan meninggalkan Yerusalem, tidak meninggalkan. Tapi kalau meninggalkan, ya wes, bar. Kamu tidak akan pernah menerima kuasa, kamu tidak akan pernah dirasuki, dipenuhi, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sudah pasti kemudian cara hidup, cara berpikir, cara bicara, cara bertindak, sudah pasti tidak akan pernah menjadi saksi. Malah mempermalukan Tuhan, iya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, dua hal ini saya sampaikan supaya mengikatkan, meneguhkan siapa sebetulnya engkau dan saya. Tidak bisa kita berkata, aku tidak mau bersaksi, tidak bisa. Karena panggilan kita adalah, kita dipanggil, ditebus Tuhan tidak hanya untuk memenuhi sorga, tetapi juga untuk menjadi saksinya. Gitu loh. Kalau engkau gagal menjadi saksinya, sorgamu juga hilang. Biarkan hari ini kita mengalami lawatan dan betul-betul Tuhan memenuhi kita dengan kuasanya dan kekuatannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kita naikkan bersama-sama. Saat jemput kita berdiri.